semuanya, kembali lagi dengan aku, Feni Fitri Noviani. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah fenomena yang cukup sering kita jumpai, terutama di kawasan Ledeng, Bandung, yaitu maraknya penggunaan knalpot brong di kawasan tersebut. Suara bisingnya ini bukan hanya mengganggu, tetapi juga memunculkan berbagai dampak sosial dan persoalan hukum. Yuk kita simak secara bersama-sama. Selama 3 minggu yang lalu telah dilakukan pengamatan di sekitar Terminal Ledeng. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan knalpot brong ternyata cukup marak, terutama di kalangan remaja usia 15-20 tahun. Menurut Ketua RT 01 Bapak Asep, suara knalpot brong sangat mengganggu warga, apalagi di malam hari saat orang lain ingin beristirahat. Selain berisi, knalpot brong juga menambah polusi di jalanan. Satlantas Polrestabes Bandung mencatat lebih dari 2.195 pelanggaran yang didominasi oleh knalpot brong. Pemerintah setempat pun telah memasang poster larangan dan menggelar razia berkala, namun penggunanya tetap saja belum berkurang secara signifikan. Kawasan Ledeng merupakan area dengan mobilitas tinggi, sehingga ketertiban lalu lintas sangatlah penting. Namun, keberadaan knalpot brong justru mengganggu banyak aktivitas warga. Secara hukum, knalpot brong melanggar pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur persyaratan teknis berkendara, termasuk knalpot. Pelanggar bisa dikenai kurungan atau denda hingga Rp250.000. Kalau kita lihat dari teori-teori hukum seperti konsep keadilan menurut Aristoteles atau 3 tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, fenomena di ledeng ini belum mencerminkan semuanya. Aturan hukum sebenarnya sudah ada, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih belum konsisten. Akibatnya, keadilan bagi warga, kepastian bagi pengguna jalan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Ternyata, ada beberapa faktor yang membuat penertiban knalpot brong tidak berjalan maksimal. Pertama, jumlah aparat yang terbatas. Polisi tidak bisa terus-menerus berjaga di ledeng, sehingga pelaku merasa bebas menggunakan knalpot brong kapan saja. Kedua, maraknya penjual knalpot brong. Selama produk ini mudah ditemukan di bengkel ataupun di toko, maka penggunanya akan terus melonjak. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat. Banyak orang yang belum memahami bahwa knalpot brong bukan hanya soal melanggar aturan, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga sekitar. Kurangnya sosialisasi hukum membuat mereka tidak sadar bahwa tindakan tersebut menimbulkan dampak yang begitu luas. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, aturan mereka jauh lebih tegas. Modifikasi knalpot yang tidak sesuai dengan standar langsung dianggap ilegal oleh pemerintah. Pelanggarnya bisa dikenakan denda sampai $500 Singapura atau lebih dari 5 juta rupiah. Jika pelanggar lebih dari 3 kali, mereka bisa dibawa ke pengadilan. Aturan seketat ini terbukti membuat masyarakat patuh dan pelanggar menjadi sangat jarang. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah knalpot brong di ledeng. Yang pertama, meningkatkan edukasi dan sosialisasi hukum. Remaja dan komunitas motor perlu diberi pemahaman mengenai dampak dan konsekuensi hukum penggunaan knalpot brong. Kedua, penegakan hukum yang konsisten. Razia perlu dilakukan secara terjadwal dan dilengkapi alat pengukur kebisingan suara agar penindakan lebih objektif. Ketiga, kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, polisi, sekolah, komunitas motor hingga bengkel perlu bekerja sama untuk mengawasi dan membina masyarakat. Keempat, pendekatan pembinaan sosial. Contohnya yaitu program tukar knalpot brong ke knalpot standar, penghargaan bagi komunitas motor yang taat aturan, serta pelatihan modifikasi motor yang aman dan legal. Jika semua langkah ini dilakukan secara berkelanjutan, budaya berkendara yang tertib dan nyaman bisa tercipta, bukan hanya di Ledeng, tetapi juga di daerah lain. Masalah knalpot brong memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Dengan kesadaran hukum, penegakan yang konsisten, dan kerjasama dari berbagai pihak, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi semua masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.